ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat yang penting untuk segera difahami oleh muslimin ini, khususnya bagi mereka-mereka yang tidak bisa menyempatkan waktunya karena sesuatu hal untuk mempelajari ayat-ayat seperti yang disampaikan berikut ini nanti. Kemarin kita sudah membaca sama-sama ayat 133 dari surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang belum beriman juga bisa. Bersegeralah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, ila maghfiratin, menuju ampunan, min rabbikum, dari Allah pemelihara kalian, Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegeralah kalian ke surga. Maksudnya bersegeralah kalian beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh untuk menuju surga. Yang kata Allah, arduha, luasnya surga, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Jadi luasnya surga, kata Allah, seluas langit dan bumi yang kita tinggali sekarang ini. Kita bisa bayangkan, bumi, surga ini seluas bumi ini. Enggak ada lagi memang mungkin benua Asia, Afrika, Australia, Eropa. Mungkin sudah enggak ada. Hancur lebur sudah. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi yang baru nanti di sana di akhirat. Lalu Allah menyatakan uiddat, dia telah disediakan, surga itu telah disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi maksud dari ayat ini, kandungannya atau kesimpulannya, satu, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, terutama yang sudah beriman. Orang yang beriman itu disuruh oleh Allah berusaha bersegera menuju ampunan Allah. Artinya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah, yakni dengan minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahannya selama hidupnya. Karena setiap orang beriman itu pasti punya dosa. Sudah beriman saja masih bisa punya dosa, masih bisa berbuat dosa, apalagi tidak beriman. Manusia yang tidak beriman itu diamnya saja dia sudah berdosa kok. Diam tengok-tengok ngaten iki lho. Diam gini, diam. Itu dia sudah berdosa itu. Orang beriman kan, orang enggak beriman kalau diam kan enggak mungkin dia diam di masjid. Masjid itu bukan tempat sobone wong sing iman, kata orang Jawa. Bukan tempat bailangnya orang beriman. Orang yang saya ulangi, saya salah ngomong. Masjid itu bukan tempatnya
dudu sobone wong sing ora iman. Surga itu bukan tempat bailangnya orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman nggak mungkin dia di masjid mainnya, perginya, mesti ke tempat lain. Kalau orang beriman, nanti di ayat yang lain Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Itu ada ayatnya itu. Surat At-Taubah itu ya. Yang hafal-hafal Quran tuh. Benar enggak? Surat At-Taubah. Oke. Urung tekan kono. Pelajarannya belum sampai situ, Ustaz. Belum enggak tahu katanya. Ya, mari kita lihat sama-sama. Ya'muru masajidallah. Itu dalam Al-Quran itu cuma ada satu ayat ini aja yang berbunyi ya'muru masajidallah. Ini cuma satu ini ayat. Sini nih ayatnya nih, saya tunjukkan nih. Surat At-Taubah surat yang ke-9. Kita belum sampai di sini nih. Ini surat yang paling mengerikan isinya ini. Kalau kita baca surat ini, udah kita semua ini kena surat ayat ini. Pasti tersinggung dengan ayat ini. Surat At-Taubah ayat 18. Nih. Allah dalam Al-Qur'an berfirman begini, Pak, Bu. Nih. Nih, dimulai dari ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ngeri ayat ini, Pak. Ini ya, Allah berfirman ini. Makana tidaklah ada. Tidak ada kata Allah. Enggak ada, enggak mungkin. Lil musyrikina bagi orang-orang musyrik. Nih. Ya, tidak ada lil musyrikina bagi orang-orang musyrik ayyamuru bahwa mereka akan memakmurkan, meramaikan masajidallah, masjid-masjid Allah. Orang musyrik yang menyembah selain Allah, siapapun mereka, karena orang musyrik zaman Al-Quran ini turun, di zaman ayat Al-Quran ini turun, orang-orang musyrik itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang musyrik itu adalah satu, orang-orang yang menyembah berhala-berhala, patung-patung. Patung mereka bikin sendiri, ada dibuat dari kayu, ada dibuat dari besi, ada dari batu, ada yang dibuat dari batu, kayu, ada yang dibuat dari makanan, kurma. Mereka bikin patung dari kurma, ketika masa kelaparan dimakan tuh kurmanya. Umar bin Khattab pernah cerita, ketawa dia, geli kalau ingat masa jahiliyah dulu. Dulu kita ini menyembah berhala, bodoh benar kita ya. Itu berhala kita bikin dari kurma, pas masa peceklik, kemarau panjang, simpanan kurma kita habis, terus kurma yang di berhala itu kita ambilin, kita potongin, tangannya diambil, kita makin. Bodoh benar kita ini ya. Setelah masuk Islam, ya. Dulu penyembah-penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah bintang, penyembah api, apalagi penyembah malaikat, penyembah manusia juga. Itu orang musyrik. Apa ada manusia menyembah manusia? Ada. Kalau kamu taat kepada seseorang tanpa reserve, itu kamu berarti sudah menyembah dia. Ya, jadi jangan.
Sesungguhnya tidak ada bagi orang-orang musyrik bahwa mereka akan memakmurkan masjid-masjid Allah syahidina. Mereka orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menyaksikan ala anfusihim atas diri-diri mereka bil kufur dengan kekafiran. Jadi orang musyrik itu menyadari, menyaksikan bahwa diri mereka itu kafir. Kafir kepada Nabi Muhammad SAW, kafir kepada Allah. Itu. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kata Allah di belakangnya? Ulaika, itulah mereka. Mereka siapa? Ya orang-orang musyrik ini, penyembah-penyembah selain Allah ini. Ada penyembah manusia, penyembah malaikat, penyembah setan juga, penyembah jin, penyembah kayu, penyembah binatang. Kalau dulu penyembah binatang itu anak sapi betina, Al-Baqarah. Ya, penyembah sapi betina, sapi wedok disembah. Itu apa namanya? Ulaika, mereka itu semua habitat a'maluhum. Habitat itu artinya hapus, gugur. Ini diartikan apa? Sia-sia. Ini kamus Al-Munawir. Sia-sia, hapus, batal, hilang, sia-sia. Ya sama aja tuh. Sia-sialah, batallah, hapuslah a'maluhum, amal-amal mereka. Artinya amal baik mereka di dunia ini oleh Allah tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tidak dihitung. Ya, itu satu. Jadi sebanyak apapun mereka berbuat baik, gak ada pahala apa-apa di akhirat sana, gak ada balasan apa-apa. Hapus, dihapus, dianggap oleh Allah gak seperti orang yang gak pernah beramal. Padahal waktu di dunia dia beramal, bikin rumah sakit gratis, bikin kapal, rumah sakit kapal rumah sakit apa rumah sakit kapal sih? Jadi dia bikin, ada orang bikin rumah sakit, tapi di kapal untuk orang-orang yang tidak mampu. Bagus sekali kan amalan itu. Tapi amalan seperti itu Allah Ta'ala tidak diterima kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amalannya sia-sia, tidak ada pahalanya. Itu satu. Yang kedua, wa finnari hum khalidun. Wa finnari, dan di dalam neraka, hum mereka, khalidun, orang-orang yang kekal. Jadi orang musyrik itu kekal di neraka. Makanya kita jangan menjadi orang musyrik. Jadilah orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Nah, sebagian dari orang musyrik yang Allah sebutkan di ayat lain, siapa itu orang musyrik? Ini saya tunjukkan lagi untuk kesekian kalinya. Di surat nomor 30, ayatnya juga ayat nomor 30. Nomor cantik kata orang. Surat nomor 30, surat Ar-Rum, ayat 30. Dan seterusnya, dimulai dari situ. Nih. Di ayat 30 itu pada awalnya berbunyi begini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu atau dirimu. Fa'akim, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, maksudnya dirimu, lilladzina, lid-dini, kepada din, kepada agama, hanifan, yang hanif, agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang cenderung kepada kebenaran. Terus fitratallah, agama yang hanif ini tadi adalah ciptaan Allah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama, hadapkanlah wajahmu kepada fitrah Allah. Karena agama itu fitratallah, ciptaan Allah. Ya, allati, yang fataron nasa, Allah telah menciptakan manusia, alaiha, di atasnya, di atas fitrah itu. Manusia lahir ke dunia itu dia lahir sebagai orang muslim. Semua anak lahir ke dunia itu sebetulnya muslim dia sudah. Begitu lahir dia anak muslim. Walaupun orang tuanya beragama Nasrani, beragama Yahudi, beragama musyrik, beragama apa lagi? Gak punya agama, komunis misalnya, ateis.
Sebenarnya si anak itu lahir itu muslim dia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, begitu kata Rasulullah SAW dalam menerangkan ayat ini. Seluruh yang dilahirkan, seluruh anak yang dilahirkan itu yuladu, dia dilahirkan 'alal fitrah, di atas fitrah, di atas Islam. Jadi semua anak lahir itu dalam keadaan muslim dia, sebagai anak muslim atau dalam keadaan anak yang Islam. Tapi kata Nabi, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah alladzi yuhawwidanihi, yang meyahudikan dia, menjadikan dia jadi Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikan Nasrani kepada dia, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, beragama Majusi, penyembah api, penyembah mercon, penyembah bintang apa namanya? Mainan anak itu, kembang api. Nah. Tuh. Jadi orang tuanya yang bikin dia menjadi non muslim. Karena orang tuanya non muslim, ya anaknya akan dididik menjadi non muslim. Anaknya orang muslim, nggak pakai syahadat, dia sudah muslim itu. Semua anak itu. Ya, terus kata Allah, la tabdila li khalqillah, tiada pengganti bagi ciptaan Allah. Ciptaan Allah yaitu agama Allah dan ciptaan Allah yang lainnya tidak bisa diganti. Sekarang di Cina sana ada orang sudah bisa bikin manusia boneka tapi kayak manusia. Persis. Perempuan, kalau perempuan. Jadi orang kalau nggak tahu tertipu dia, padahal itu boneka. Tapi dia bisa ngomong, bisa menyaut omongan kita. Apa enggak hebat itu? Pengetahuan manusia di Cina. Orang Cina itu pintar-pintar. Cuma sayangnya belum pada masuk Islam semuanya. Sayangnya di situ. Ya, jadi manusia bisa bikin boneka, bisa bikin orang-orangan, tapi itu tidak sama dengan orang sungguhan. Beda, tidak bisa diganti ciptaan Allah itu. Demikian juga agama Allah Islam ini tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Aturan yang paling baik itu adalah aturannya Allah. Dan itu semua ada dalam aturan Islam. Baik yang ada di dalam kitab Zabur, maupun Taurat, maupun Injil, maupun Al-Quran. Itu ya. Tidak ada pengganti bagi ciptaan Allah. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna, akan tetapi aksaron nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui bahwa Islam itulah agama yang paling lurus, yang lurus. Kenapa kalau manusia kebanyakan nggak tahu Islam itu agama yang lurus? Karena orang Islamnya sendiri nggak ngerti Islam. Masya Allah. Orang Islam tapi tanya rukun Islam apa? Nggak tahu. Rukun iman apa? Enggak tahu. Masya Allah. Terus di belakangnya, hadapkanlah wajahmu kepada Islam hadapkanlah wajahmu kepada Islam, karena Islam itu adalah fitrah Allah, ciptaan Allah. Terus munibina ilaih, kalian menjadi orang-orang yang bertobat kepadanya. Hadapkanlah wajah kalian kepada Islam dalam keadaan sebagai orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi kita disuruh menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepada Dia Allah. Allah menyuruh kita menghadapkan diri kita kepada Islam. Jadi kita pusatkan perhatian kita hanya kepada Islam saja, jangan kepada yang lain. Orang lain juga begitu, sama. Orang Yahudi itu mereka kepengen semua manusia ini jadi Yahudi. Orang Nasrani, mohon maaf, di seluruh dunia kepengen orang-orang Islam ini semuanya orang menjadi Nasrani. Lalu mereka mengatakan kita orang-orang Islam ini adalah domba-domba yang sesat ini. Ini domba-domba yang tersesat ini. Mereka bilang begitu. Demikian juga orang Buddha, mereka kepingin ini manusia ini menjadi Buddhis semua, menjadi penyembah Buddha Gautama atau pengikut Buddha Gautama.
Menjadilah kalian orang-orang yang menghadapkan diri kalian kepada Islam dalam keadaan sebagai orang-orang yang bertobat kepadanya, kembali kepadanya. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, kepada Allah. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah salat, dan kalian tegakkan salat, laksanakan salat terus menerus sampai mati. Tidak boleh istirahat salat karena sakit. Banyak pasien saya, Pak, karena nggak tahu dia, ketika sakit dia tidak sholat. Duh, kenapa nggak sholat, Bu? Kenapa nggak sholat, Pak? Jangan, tetap sholat. Nah, bagaimana sholat, Dok? Tangan saya nggak bisa gerak ini, yang satu lumpuh. Ya tetap sholat, Pak, kan bisa takbirin loh, Pak, saya ajari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, tangannya gini. Duduk. Allahu Akbar. Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tayamum nanti minta ditolong ditayamumkan orang. Nih, tangannya diginikan. Nah, tangan sampean yang satu dipegangkan orang. Baca Bismillahirrahmanirrahim, tiup, usapkan. Yang satu sampean sendiri yang ngusap, yang satu orang lain yang bantu. Gini, terus gini, gini. Dah selesai. Sama dengan wudu. Nah, ini kateter saya ini bagaimana? Enggak apa-apa, tetap pakai kateter, enggak apa-apa. Udah tinggal sholat. Kalau sampean enggak sholat, kapan sampean mau sembuh nanti? Tetap sholat. Ada lagi yang pinggangnya sakit, nggak bisa sholat. Ada yang lututnya sakit, nggak sholat. Ya Allah ya Rahman. Itu kewajiban kita untuk memberitahu mereka. Ya, makanya mereka nggak tahu di kitanya kalau sakit nggak sholat nggak apa-apa. Nggak bisa dong. Kalau mati ya itu nggak apa-apa. Nggak sholat, malah disolatin. Ya, kembali ke sini. Wala, ini yang terakhir nih Pak, yang mengerikan yang di belakang ini. Wala takunu minal musyrikin. Wala, dan janganlah takunu kalian menjadi, janganlah kalian ada minal musyrikin, dari golongan orang-orang yang musyrik. Janganlah kalian menjadi dari golongan orang-orang yang musyrik, atau janganlah kalian ada dari antara orang-orang yang musyrik. Ada orang musyrik lagi mengadakan ibadah, kamu jangan ada di situ, menyingkir kamu. Sana lagi menyembah Tuhannya, sesembahannya, kamu menyingkir, jangan di sana. Jangan ada di antara mereka. Siapa itu orang musyrik? Jangan kamu menjadi dari minal musyrikin, dari golongan orang musyrik. Apa? Siapa mereka? Minal ladzina, yaitu dari golongan orang-orang yang farraqu dinahum, mereka memecah belah agama mereka. Kamu jangan menjadi dari golongan orang-orang musyrik, yaitu golongan orang-orang yang memecah belah agama. Agama dibikin menjadi berpecah belah. Wa kanu syi'a, dan menjadilah mereka berkelompok-kelompok. Terus yang kullu hizbin, tiap-tiap kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka, farihuna, mereka membanggakan. Kamu jangan menjadi golongan, jangan memecah belah agama Islam ini menjadi golongan-golongan, banyak golongan-golongan yang semuanya mengaku benar, merasa benar, atau merasa paling benar, dan membanggakan kelompoknya, golongannya. Kita tidak boleh, dilarang. Kita boleh, ada orang yang suka berorganisasi, piawai berorganisasi. Lalu saya mau ikut anggota Muhammadiyah aja, ya silakan. Saya suka sama NU, pokoknya NU mati derek NU, wis ngono gitu misalnya. Pejah gesang derek NU misalnya. Hidup mati ikut NU, ya silakan. Organisasi loh ya, bukan agama. NU itu bukan agama, Muhammadiyah itu bukan agama. Organisasi itu. Saudara mau berada di NU, mau dari Muhammadiyah, mau berada di FPI, apa yang sudah dilarang, FPI yang lama dilarang, ada muncul FPI baru. Ya. Apalagi silakan, tapi jangan membanggakan golonganmu itu, jangan membanggakan organisasimu, jangan. Kalau kayak itu yang kamu lakukan, kamu musyrik sudah. Paham Pak? Ini, dah kembali ke surat At-Taubah tadi. Surat At-Taubah ayat 18 ya. At-Taubah ayat 18 nih yang tadi sedang kita bicarakan. Nih. Jadi Allah menyatakan
Tidak mungkin orang-orang musyrik itu akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak mungkin. Lalu siapa yang bisa memakmurkan masjid? Di ayat 18 ini Allah berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Oh ini loh Pak. Innama sesungguhnya tiada lain, sesungguhnya hanyalah yang ya'muru akan memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah. Sesungguhnya tiada lain orang-orang yang mau memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah hanyalah man orang yang amana billahi wal yaumil akhir, orang yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi hanya orang yang beriman yang tempat bailangnya ke masjid ini. Orang-orang enggak beriman suruh ke masjid enggak mau. Supan. Alasannya supan, padahal enggak mau sebetulnya itu. Bukan supan, supan itu kan kalau pertama kali supan ya nggak apa-apa, nanti sudah kebiasa berhari-hari, lama-lama supannya hilang. Orang pertama kali biasanya dia pakai jilbab, terus dulu teranjang, pasti supan dia. Tapi kalau sudah terbiasa, tadinya pakai jilbab, dia mulai membiasakan telanjang, lepas jilbab karena sesuatu hal, karena kecewa kepada calon kekasih, calon suaminya atau calon istrinya, buka jilbab, marah dia. Berarti dia berimannya tidak karena Allah, maka jilbabnya tidak karena Allah, ya, karena selain Allah. Nah, orang kalau nggak biasa telanjang, suruh telanjang malu. Orang nggak biasa ngaji, suruh mengaji malu, iya malu awalnya. Tapi nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, malunya akan hilang. Lah kalau kita malu pada keburukan itu pantas, tapi malu kepada kebaikan, sesuatu yang baik itu enggak pantas, tidak pada tempatnya. Mengaji ini sesuatu pekerjaan yang baik. Malu mengaji itu enggak pas. Kalau malu enggak mengaji, nah itu baru pas gitu. Ya, dah. Jadi tiada yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, wa aqamas sholata, dan dia menegakkan salat, wa ataz zakah, dan dia membayar atau memberikan zakat, menunaikan zakat, walam yakhsha, dan dia tidak takut illallah, kecuali kepada Allah. Jadi orang yang bisa memakmurkan masjid itu adalah satu, hanya orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, pada hari kiamat. Yang kedua orang yang suka sholat, suka menegakkan sholat. Yang ketiga orang yang biasa membayar zakat, sedekah. Yang keempat orang yang dia tidak takut dalam hidup ini kecuali kepada Allah. Nah kalau kita bisa seperti ini udah bagus kita. Tapi kadang-kadang kita masih takut kepada selain Allah. Kita latih, jangan takut kepada selain Allah. Takutlah kepada Allah. Lalu Allah bilang, fa'asa, maka boleh jadi, maka pastilah. Asa, kata Ibnu Abbas, kata-kata asa yang berarti barangkali atau mungkin atau boleh jadi. Kalau itu yang berfirman Allah, maka artinya bukan barangkali tapi pasti. Itu kata Ibnu Abbas. Fa'asa, maka pastilah ulaika, mereka itu, ayyakunu, bahwa mereka akan menjadi minal muhtadin, dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kembali ke sini Bapak Ibu sekalian, ke surat Ali Imran yang ayat 133 ini. Di ayat ini Allah menyuruh kita menjadi orang-orang yang bersegera menuju, Allah menyuruh kita menjadi orang-orang yang bersegera menuju kepada ampunan Allah dan bersegera menuju jannah, menuju surga. Jadi kita ini dilatih oleh Allah dan Rasulnya supaya menjadi orang yang
Orang yang mau bersegera, cepat-cepat. Cepat-cepat kemana? Ke surga. Ya. Bukan cepat-cepat tidur, bukan. Cepat-cepat tidur kalau malam. Ini pagi, Pak. Bangun. Pagi nih waktunya bangun tidur ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita nih dalam hadis-hadisnya ini. Ini dulu sudah pernah dibacakan kepada saudara ini. Ya. Nih. Rasulullah SAW bersabda, "Waman salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah." Waman dan barang siapa salaka memasuki tariqon sebuah jalan yang yaltamisu dia selalu menuntut mencari fihi padanya pada jalan itu ilman ilmu. Kalau diartikan secara bebas, secara to the point itu contohnya saja, bukan arti hadis ini sesungguhnya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Barang siapa yang berusaha memasuki jalan kelapa, gang kelapa, ya, ke Masjid Nurul Hidayah untuk mencari ilmu di situ, atau ke masjid lain, jalan lain, masjid lain, sahalallahu lahu tariqon, Allah pasti memudahkan. Sahala, Allah memudahkan. Ini fi'il madhi, tapi untuk sesuatu yang akan datang. Itu mengandung unsur kepastian. Sahalallah, Allah pasti memudahkan lahu kepadanya tariqon, jalan ilal jannah, ke surga. Jadi Allah menyuruh kita bersegera menuju surga. Caranya bagaimana? Menuntut ilmu kamu, ngaji. Gak ada orang mau masuk surga gak pakai ngaji, gak ada. Harus ngaji. Itulah sebabnya para sahabat Nabi mendidik anak-anaknya, pertama kali mendidik mereka dengan Al-Quran. Para anak-anaknya sahabat Nabi yang kita kenal dengan para tabi'in, golongan orang-orang tabi'in itu, mereka mendidik anak-anaknya pertama kali dengan Al-Quran, bukan dengan matematik. Kalau kita enggak, anak kita dari kecil, umur 1 tahun, 2, 3, 4, 5 tahun, sampai 6 tahun, enggak pernah kita ajari Al-Quran, kemudian masuk SD, umur 6 tahun, baru umur 7 tahun, lalu diajari 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, kursi 1 tambah kursi 2 sama dengan 3. 2 kursi ditambah 2 kursi sama dengan 4 kursi. Dari kecil diajari tambah-tambah hitungan kursi, sampai gedenya ya cari kursi di DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota. Itulah dari kecil diajari begitu. Kalau enggak begitu diajari nyanyian. Potong bebek angsa masak di kuali, nona minta dansa di kuali. Dari kecil diajari nyanyi, bukan diajari ngaji. Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ya para asatid, para guru-guru yang saat ini masih mau mengajar di madrasah kita, walaupun imbalannya enggak seberapa, saudara jangan merasa rendah. Nanti di belakangnya ada nasihat untuk kita. Jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Wa antumul a'laun, dan sungguh kalian adalah orang yang derajatnya tinggi. In kuntum ta'lamun, ya. Kalau kalian tahu. Pekerjaannya apa, Nak? Apa, Pak? Guru madrasah. Guru madrasah. Kamu mau melamar anak saya, sudah kerja? Belum. Ya, kamu ya jangan kerja dulu ya, cari kerjaan dulu. Datang lagi, Pak, kami mau melamar anak Bapak. Apa kerjaannya, Nak? Dokter. Oh ya, mari. Ini nih caranya Allah menyuruh kita menuju surga, cepat-cepat menuju surga. Caranya bagaimana? Nabi Muhammad SAW mengajari, siapa yang memasuki sebuah jalan yang di jalan itu dia menuntut ilmu, Allah pasti akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Kira-kira ilman di sini ilmu matematik apa bukan? Bukan, ilman di sini kembalinya kepada sabda Nabi yang lain. Al ilmu salasatun. Salasah apa salasah ya? Al ilmu salasun atau salas. Ilmu itu mudzakkar apa muannas?
Al ilmu salasun, misalnya gitulah. Ilmu itu ada 3. Apa itu? Ayatun muhkamatun, ayat-ayat muhkamat, ayat Al-Qur'an ini. Yang pertama, wa sunnatun qaimah, dan sunnah yang tegak. Yang ketiga, wa faridatun adilah, dan ilmu faraid, ilmu cara membagi harta warisan yang adil. 3 ini aja. Selain itu, ilmu kedokteran yang saya pelajari, ilmu komputer yang dipelajari dari sebagian di antara saudara ini, ilmu berdagang, ilmu pertukangan, membangun, ilmu cocok tanam, bertani. Itu kata Rasulullah, fahuwa fadlun. Wa ma siwa dzalika, dan apa saja ilmu selain yang 3 itu, fahuwa fadlun, maka itu hanyalah kelebihan. Jadi kelebihan itu artinya tambahan. Jadi kalau ada akan menjadi ilmu yang 3 ini ada, tambah saudara ahli bangunan, ahli kedokteran, ahli kimia, ahli bom atom, ahli nuklir, ahli komputer, ahli apalagi ekonomi, ahli pertanian, itu tambah bagus lagi Anda. Kalau sudah paham 3 ilmu ini tadi. Tapi kalau 3 ilmu ini, ilmu Al-Qur'an enggak tahu, ilmu hadis enggak tahu, ilmu bagi warisan juga enggak tahu. Tapi saudara profesor, ini itu tambahan aja itu. Ibarat mobil itu aksesori. Ya, ibarat manusia juga orang tuh pakaiannya, bukan pakaian pokoknya, jasnya, terus topinya. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Pokoknya kita ini berlatih menjadi orang yang hati kita ini jangan ada selain Allah di sini nih. Istri kita terselip kalah sama Allah. Anak kita kalah. Nomor 1 dalam hati kita nih Allah. Ya, dah gitu aja. Terus kita kembali ke tadi surat Ali Imran. Lalu ini tafsir yang dibuat oleh guru saya. Beliau menuliskan ayat ini, apa yang bisa diambil dari pelajaran yang ada pada ayat ini? 1, orang beriman wajib beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Allah. Itu artinya kita disuruh istighfar. Cepat-cepat istighfar, apalagi kalau tahu sudah berbuat dosa. Segera istighfar. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sebanyak-banyaknya. Istighfar yang paling bagus di waktu sahur tadi. Waktunya kita sahur. Atau waktu kita sholat tahajud. Setelah saya sholat tahajud, witir, istighfar sampean. Minimal 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Saya dulu pernah bohongin orang, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, saya dulu pernah bantah sama ibu saya, ya Allah, astagfirullah. Saya dulu pernah bantah sama bapak saya, ya Allah, astagfirullah. Banyak sekali dosa-dosanya, enggak ingat lagi sampean, saking banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita orang beriman wajib beristighfar karena hal itu merupakan bagian kewajiban orang yang tidak boleh diabaikan. Dan saudara, apa manfaatnya istighfar? Kalau saudara membiasakan istighfar, nanti uang itu datang sendiri, Pak. Silahkan sampean buktikan. Nah, kalau belum, berarti hubungan saudara dengan Allah perlu diperbaiki dulu. Ibarat HP ini, telepon kepada Allah itu enggak nyambung-nyambung. Nah, saudara berdoa tapi enggak sambung sama Allah, bagaimana Allah mau mendengar doanya? Ibaratnya aja. Nah, supaya suara kita, doa kita didengar, kita mesti PDKT, pendekatan kepada Allah. Dengan apa? Dengan beramal soleh. Amalan yang kita lakukan tiap hari itu untuk PDKT kepada Allah. Ya. Terus yang berikutnya, hendaklah kita beramal dengan keikhlasan. Dan seseorang itu boleh beramal soleh dengan alasan takut kepada Allah dan mengharapkan surga. Nah, jangan seperti orang tasawuf. Sebagian dari ahli tasawuf, ulama-ulama atau orang-orang yang menjalani tasawuf, dalam ajaran tasawuf itu mengatakan orang itu harus, kan ada tingkatan-tingkatan tuh. Orang yang sudah mursyid yang paling tinggi. Nah, kalau kita ini masih apa namanya? Masih syariat, orang-orang yang menjalani syariat. Ya, belum tingkatan di atasnya lagi. Nanti tingkatannya di atas lagi. Jadi begitu kalau orang tasawuf katanya. Jadi kalau orang sudah betul-betul ikhlas, dia beribadah itu bukan karena mau mencari surga, bukan karena kepingin surga.
Loh, gimana sih ayat Qur'annya jelas nih loh. Wasari'u ila jannatin. Loh ini wa jannatin itu maksudnya wasari'u ila jannatin, dan bersegeralah kalian menuju surga dengan cara diajarkan oleh Nabi menuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmunya ikhlas karena Allah. Itu nanti aku akan dapat surga. Gitu. Kok tiba-tiba sebagian dari saudara kita muslim berpaham bahwa orang itu kalau beramal ikhlas dia tidak kepingin surga. Bukan, ya beramal karena Allah aja, ya karena Allah. Tidak mengharapkan surga, tidak. Loh gimana loh? Banyak ayatnya kok. Takutlah kamu kepada neraka. Tadi ayatnya dibaca oleh imam kita, surat Qaf itu di bagian belakang itu. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Dan ingatkanlah manusia wahai Muhammad dengan Al-Qur'an, tapi liman hanya kepada orang-orang yang yakhafu wa'idi. Dia selalu takut kepada ancamanku. Hanya orang yang beriman yang takut kepada ancaman Allah. Orang-orang kafir enggak takut mereka. Diancam dengan neraka enggak takut. Apa sampai ada dalam satu persidangan tuh. Pak Hakim ingat, Pak Hakim kalau Pak Hakim mengadili ini dengan tidak adil, masuk neraka Pak Hakim. Pak Hakim takut kepada neraka apa lebih takut kepada jabatannya hilang? Dia jawab takut kepada jabatannya hilang kok, memutuskan dengan tidak adil. Itu dalam satu persidangan kan pernah sampai terjadi kayak begitu. Ya. Nah, terus apa lagi? Yang ketiga, sebentar. Yang demikian itu termasuk dari pengertian beramal dengan ikhlas. Jadi beramal dengan ikhlas itu beramal untuk menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga. Yang dicari dalam orang yang beramal ikhlas adalah ampunan Allah, keridhaan Allah dan surga, jannah. Kita cari surga memang. Itu ya. Yang ketiga, marilah kita berbanyak-banyak amal soleh dan bertawakal kepada Allah, karena itu merupakan jalan untuk menuju surga. Wah, nanti lalu beliau hubungkan dengan banyak ayat yang seperti ini. Ya, dalam tafsir ini nanti juga ada Pak di sini nih. Ya, dalam tafsir yang saya sudah tuliskan di sini ya, yang dari tafsir Ibnu Katsir terutama. Nah ini nih. Ibnu Katsir itu kalau menafsirkan ayat itu memberi penjelasan tentang ayat Al-Quran, beliau menggabungkan ayat yang sedang diterangkan itu dengan ayat 133 ya, 133. Itu dengan ayat Quran yang lain nih ayat 133. Oleh Ibnu Katsir diterangkan bahwa ayat ini, kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini yaitu kama uiddatin naru lil kafirin, sebagaimana telah disediakan neraka untuk orang-orang kafir, wa qad dalla, dan sungguh ayat ini, ayat 133 surat Ali Imran ini telah menunjukkan ala zalika, kepada yang demikian itu, yakni ma sabata fis sahih, menunjukkan kepada apa yang sudah pasti, sudah tetap dalam suatu hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu cara untuk menuju surga dengan cepat adalah kamu berdoa, minta kepada Allah. Kata Rasulullah, idza sa'altumullahal jannata, idza apabila sa'altumullah, kalian meminta kepada Allah al jannata, surga, fas'aluhu, maka mintalah kepadanya al firdaus, jannatul firdaus, surga firdaus. Fa innahu, karena sesungguhnya surga yang namanya al firdaus, bukan TK al firdaus, bukan SDIT al firdaus, bukan kampus al firdaus, bukan. Tapi surga firdaus. Fa innahu, karena sungguhnya surga firdaus itu adalah a'lal jannah, surga yang paling tinggi, wa ausatul jannah, dan pusatnya surga, wa minhu, dan darinya, dan dari sanalah tafajjaru, memancar anharul jannah, sungai-sungai surga, wa saqfuha, dan atapnya surga firdaus itu adalah arsyur rahman, singgasananya ar-rahman, arsnya Allah. Jadi itu pusatnya surga itu firdaus. Nah, belakangan kalau saya berdoa tahajud, ya Allah ampunilah dosa ibu bapak hamba dan belas kasihanlah keduanya. Ampunilah istri hamba, aku sebutkan namanya, Fadilah Nur Hayati ya Allah. Dan
Ampunlah dosa mereka selama hidupnya dan dosa hamba kepada mereka selama kami bersama. Terangilah kubur mereka ya Allah, luaskanlah kubur mereka. Hindarilah mereka dari adab kubur dan adab neraka, dan angkatlah derajat mereka ke illiyin ya Allah. Dan masukkanlah mereka ke dalam Jannatul Firdaus, dan pertemukanlah hamba dengan mereka di Jannatul Firdaus. Itu doa saya, Pak. Ya, nah, saudara boleh berdoa menurut bahasa sampean sendiri aja. Ya, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, Allah udah ngerti bahasa Indonesia kok. Bahasa Dayak aja Allah tahu kok. Ya, bahasa Banjar juga tahu kok. Ya, jadi begitu. Dan ayat Ibnu Katsir mengatakan setelah menunjukkan hadis ini cara meminta surga dengan berdoa, wa hadil ayatu, dan ini ayat 133 surah Ali Imran, ka kaulihi, sama seperti firman Allah dalam ayat yang lain. Nanti banyak, nanti kita terangkan lagi pada waktu yang lain ya. Insya Allah. Untuk pagi hari ini sekian saja dulu ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi keikhlasan di dalam mengamalkannya, memberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, memberi kemudahan dan keberuntungan dalam kehidupan ini di dunia maupun di akhirat, memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.